Oke. Selamat pagi, bagaimana kabarnya, Bu? Selamat pagi Bapak, alhamdulillah. Bapak juga bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Apa, suasana kita duduk saat ini membuat Ibu nyaman? Alhamdulillah nyaman Pak. Ya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching ini? Ada hal khusus yang Ibu diskusikan atau difokuskan, Bu? Sebenarnya jujur saja Pak, saya agak tegang ya Pak, apalagi menghadapi situasi, di pekerjaan saya yang membuat saya ingin segera mencari solusi yang efektif gitu Pak. Tentu, saya menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama, Bu. Adakah hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam lagi, Bu, hari ini? Ada Pak, tapi mungkin nanti saja ya Pak ya, di sesi berikutnya gitu Pak. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya, Bu, ya. Baik Pak. Ya. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Terima kasih Pak, saya ingin di sesi coaching ini saya bisa meningkatkan kemampuan saya Pak, terutama dalam menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik saya Pak. Baik, baik. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin peserta didik, di kelas pembelajaran bahasa Inggris bersama saya semuanya aktif Pak, dan terlibat, dengan semangat dalam pembelajaran saya. Sehingga pembelajaran saya akan menarik bagi mereka dan mereka bisa mengikutinya dengan senang hati gitu Pak. Bagus, Bu. Apa ukuran keberhasilan bagi Ibu yang diinginkan? Bagi saya ukuran keberhasilan pembelajaran saya adalah ketika melihat peserta didik sudah bisa terlibat aktif dalam pembelajaran, bersemangat, dan tentunya itu akan meningkatkan kemampuan mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris, baik dalam pengetahuannya maupun dalam keterampilannya. Begitu Pak menurut saya. Oke. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya, Bu, ya. Apa yang buat Ibu merasa kesulitan membuat peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran? Faktor apa yang mempengaruhinya, Bu? Eee, saya merasa metode dan media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas itu mungkin monoton ya Pak, karena kurang bervariasi gitu Pak. Sehingga mungkin itu menimbulkan, kejenuhan bagi peserta didik. Akhirnya, mereka tidak begitu semangat gitu Pak untuk mengikuti pembelajaran saya. Mungkin karena itu tadi Pak, jenuh gitu Pak dengan metode dan media yang saya gunakan yang kurang bervariasi. Ceritakan lebih lanjut, Bu, bagaimana perasaan itu bisa muncul? Mhm. Ketika saya di kelas, peserta didik tuh, hanya beberapa sebagian aja gitu, Pak, yang aktifnya gitu dan biasanya orangnya itu-itu saja gitu yang aktifnya gitu. Saya coba untuk, merangsang mereka agar aktif gitu ya, agar anak-anak yang bisa terlibat aktif. Tapi, sulit gitu, Pak, rata-rata mereka diam aja, kalau ditanya juga menjawabnya juga kurang bersemangat gitu ya. Jadi, itu membuat saya sedih gitu, Pak, melihat situasi seperti itu. Saya paham, Bu. Bagaimana Ibu menanggapi situasi demikian, Bu? Eee, saya sedih, yang pertama tentu saja saya sedih ya, Pak, tapi saya pikir saya harus berbuat sesuatu untuk segera memecahkan permasalahan saya di kelas ini gitu, Pak. Dan saya merasa bahwa, solusi yang tepat menurut saya adalah saya harus segera, belajar lagi gitu, Pak, untuk menyiapkan metode dan media pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga, gaya belajar mereka, kebutuhan mereka belajar yang bervariasi itu bisa saya penuhi semuanya gitu, Pak. Sehingga anak-anak itu akan dengan sendirinya bersemangat dan terlibat aktif dalam pembelajaran saya. Demikian, Pak. Ya, menurut Ibu, metode dan media pembelajaran bagaimana, Bu, yang bisa menarik peserta didik untuk terlibat lebih aktif lagi dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, metode yang akan membuat anak-anak aktif adalah metode yang di mana, mengikut sertakan atau istilah sekarang student center ya, Pak, Ya. berpihak kepada murid gitu, di mana, bukan kita fokus yang mengajar, jadi mengurangi teknik ceramah gitu, Pak, tapi betul-betul mengajak anak-anak terlibat aktif, misalnya dengan metode pembelajaran PBL atau PJBL gitu. Lalu media pembelajaran yang menurut saya menarik bagi mereka misalnya media pembelajaran yang kekinian, yang sesuai dengan kodrat zamannya gitu, Pak. Kan anak-anak sekarang tidak bisa lepas dari gadget ya, Pak, ya.
Ya. Sehingga mungkin itu bisa diintegrasikan di dalam pembelajaran gitu, media pembelajaran yang berbasis teknologi bisa digunakan di kelas dan itu diharapkan bisa memicu keterlibatan anak-anak aktif dan senang dalam pembelajaran saya. Ya. Begitu, Pak. Ya. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya, Bu, ya. Betul, Apakah ada Pak. hal lain? Ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan, Bu? Saya ingin lebih kreatif, Pak, menjadi seorang guru gitu. Dengan kreatif, pasti saya akan lebih percaya diri, lebih bersemangat ketika masuk ke kelas gitu. Karena, dengan persiapan misalnya dengan metode dan media pembelajaran yang diharapkan menarik peserta didik, saya pun ke kelasnya pun bersemangat gitu ya, Pak, ya. Karena ukuran keberhasilan seorang guru kan kita lihatnya dari bagaimana anak itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Mungkin itu seperti itu ya, Pak, ya. Ya, baik, Bu. Sekarang mari kita merancang reaksi aksi, Bu. Apa Mhm. rencana Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan, Bu? Saya ingin semakin menyiapkan pembelajaran yang menarik itu, Pak. Misalnya mempelajari lagi metode-metode yang menarik bagi peserta didik, mempelajari kembali media-media pembelajaran yang kekinian yang sesuai dengan kodrat zamannya peserta didik. Lalu tentu saja saya juga harus bertanya kepada senior saya ya, Pak, yang sekiranya lebih memahami tentang metode dan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Dan saya juga harus semakin mengembangkan diri saya, Pak, dengan mengikuti pelatihan mandiri misalnya. Karena sekarang kan banyak ya, Pak, pelatihan mandiri yang sudah tersedia, misalnya pelatihan-pelatihan online yang di internet itu sebanyak tersedia gitu, sehingga saya tidak harus menunggu untuk diinstruksikan mengikuti pelatihan dari sekolah, tapi itu betul-betul harus dari keinginan saya sendiri untuk mengembangkan diri. Demikian, Bapak. Bagus, Ibu. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu? Ada, Pak, jadi dalam waktu dekat ini saya ingin segera berdiskusi, Pak, dengan senior saya gitu, Pak, di dalam MGMP Bahasa Inggris di sekolah saya. Kebetulan dari senior saya yang ahli dalam bidang metode dan media pembelajaran, dan saya ingin banyak-banyak belajar dari beliau, Pak, agar bisa sharing ilmunya kepada saya dan membimbing saya untuk menyiapkan pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik. Demikian, Pak. Apa strategi Ibu? Strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, Bu? Bagi saya yang paling penting adalah merencanakannya ya, Pak, ya. Artinya, semuanya diawali dengan perencanaan yang baik, misalnya dengan menyiapkan metode modul ajar yang dikaitkan dengan metode dan media pembelajaran yang menarik gitu, Pak. Jadi dengan modul ajar tersebut, saya akan menyisipkan bagaimana strategi pembelajaran atau metode dan media pembelajaran yang menarik sehingga semua peserta didik bisa terlibat aktif. Lalu nanti dalam pelaksanaannya juga saya akan berusaha untuk maksimal, Pak, untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan yang ada di modul ajar. Lalu saya juga akan mengajak rekan teman sejawat, Pak, untuk menjadi observer di kelas pembelajaran saya sehingga nanti akan bisa diketahui apa feedback apa yang teman saya nanti temukan dari pembelajaran saya gitu. Kalau misalnya masih ada banyak kekurangannya, tentu saja saya harus memperbaikannya di tindak lanjut selanjutnya gitu, Pak, di rencana tindak lanjut selanjutnya. Ya. Itu adalah langkah-langkah yang baik, Ibu. Terima Rencana kasih, Bapak. rencana aksinya terstruktur dan fokus pada detail akan membuat Ibu mengatasi tantangan dalam menyediakan pembelajaran yang menarik. Baik, Bu, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Halo? Halo, Ibu. Halo. Dengar, Ibu? Ya, silakan Pak lanjutkan lagi. Iya, baik. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab, Bu.
Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Eee, saya berkomitmen Pak untuk, terus belajar, mempersiapkan diri Pak, untuk menjadi seorang guru yang lebih baik lagi, dan memberikan pembelajaran dengan metode dan media pembelajaran yang insya Allah disenangi atau menarik bagi peserta didik. Demikian Pak. Ya. Kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut, Bu? Insya Allah dalam waktu dekat Pak, dan mudah-mudahan itu terlaksana dalam minggu ini Pak. Ya, amin ya. Siapa yang akan Ibu hubungi untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, Bu? Yang saya akan hubungi yaitu tadi yang rekan senior saya Pak, yang saya tahu bahwa beliau itu ahli dalam bidang metode pembelajaran dan, media pembelajaran yang menarik gitu Pak. Lalu saya juga akan hubungi rekan-rekan teman sejawat saya, agar mereka bisa berkolaborasi dengan saya Pak, sama-sama belajar untuk menyiapkan media pembelajaran dan metode pembelajaran yang menarik, dan mereka juga akan saya minta untuk menjadi observer saya nanti Pak di kelas. Ya. Bagaimana Ibu bisa memastikan ini bisa berjalan dengan baik, Bu? Saya pegang komitmen gitu Pak, saya pegang komitmen bahwa saya memang ingin belajar untuk menyiapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi kepada peserta mendidik, dan saya, pegang komitmen bahwa ini bukan hanya sesaat gitu Pak, tapi ini akan berkelanjutan. Ini akan berkelanjutan karena, itu tadi kerjasama dengan rekan senior, teman sejawat, yang akan menjadi observer bagi saya, sehingga nanti saya akan mendapatkan feedback-nya kembali dari mereka, dan ini akan menjadi pendorong motivasi saya Pak, dan pemantik, perbaikan dalam pembelajaran saya. Ya. Bagaimana dengan tindak lanjutnya, Bu? Tindak lanjutnya nanti, saya akan tentu saja setelah, itu dilaksanakan akan ada evaluasi ya Pak, tentu saja, berlatih terus melaksanakan pembelajaran yang menarik, lalu setelah itu akan dievaluasi apa yang sudah saya lakukan gitu. Sehingga, kegiatan saya ini benar-benar bukan hanya kegiatan sesaat saja gitu Pak, tapi kegiatan yang kontinu saya lakukan dan berkolaborasi dengan teman-teman saya. Demikian Pak. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Intinya adalah berkelanjutan ya, Bu. Ya, Betul Pak. baik. Ya, baik sekarang kita coba simpulkan diskusi kali ini, Bu. Apa yang bisa Ibu ambil dari kesimpulannya, Ibu? Baik Bapak, terima kasih. Menurut saya pertemuan kali ini, eee, adalah untuk mempersiapkan, pembelajaran yang lebih menarik bagi saya di kelas saya, yaitu dengan menyiapkan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang bisa membawa atau mengajak peserta didik lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris bersama saya. Dan, ini, saya sangat butuhkan gitu Pak untuk terus belajar, agar kita, menjadi guru yang berpihak kepada kebutuhan belajar murid. Demikian Pak. Ya. Apa hal yang paling menarik menurut Ibu dari sesi coaching kali ini, Bu? Alhamdulillah Pak, yang menurut saya menarik adalah ketika Bapak, memotivasi saya gitu Pak, memotivasi saya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Bapak gitu, sehingga, saya juga, menjadi percaya diri dan bersemangat Pak untuk mewujudkan hal ini. Sehingga, permasalahan yang saya hadapi, bisa saya cari solusinya sendiri gitu Pak, dengan, bimbingan Bapak. Terima kasih Pak. Baik, Ibu, sama-sama. Senang sekali ya, Bu, ya, sudah bisa menemukan solusi untuk mencapai tujuan Ibu. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat dan selalu semangat untuk mendampingi peserta didik Ibu ya. Baik Bapak, terima kasih Pak atas bimbingannya kepada saya. Mudah-mudahan Bapak juga sehat selalu ya Pak, dan jangan bosan-bosan untuk terus memberikan bimbingan kepada saya Pak. Sama-sama Ibu, saya akhiri sesi pertemuan kali ini ya, Bu, ya. Silakan Ibu bisa kembali beraktivitas, aktivitas yang lain, dan saya tunggu pengalaman terbaru dari Ibu setelah melaksanakan rencana aksi tadi ya, Bu, ya. Assalamualaikum, Baik Bu. Bapak. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Apa kabar Pak Aceng? Alhamdulillah kabar saya sekarang baik-baik saja. Dan mudah-mudahan Ibu juga baik-baik saja ya, Bu, ya. Alhamdulillah Pak. Ngomong-ngomong, kegiatan apa Pak yang sedang dilakukan di kelas Pak? Alhamdulillah tadi Ibu sudah melaksanakan tugas kerja kelompok anak-anak. Alhamdulillah juga anak-anak sudah mulai
berperan aktif dalam kelompoknya, menanggapi tanggapan dari teman-temannya, dari kelompok yang lainnya. Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak sudah mulai beristirahat, Bu. Alhamdulillah. Jadi boleh minta waktunya sebentar ya Pak ya untuk kita berdiskusi, ngobrol ya Pak ya. Boleh, Bu. Sekalian saya mau konsultasi juga sama Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Bapak, tujuan saya kunjungan ke kelas Bapak ingin mengetahui apakah Bapak memiliki kendala atau tantangan di kelas pembelajaran di kelas 1 ini Pak? Ya, ada Ibu. Saya menemukan anak kebutuhan khusus di kelas saya, Bu. Anak tersebut belum bisa apa-apa, Ibu. Bahkan belum bisa mandiri. Menurut penglihatan saya, penelitian saya, dan data-data yang diperoleh, anak tersebut mengalami Down syndrome, Bu. Saya merasa kesulitan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak tersebut, Bu. Nah, kira-kira agenda yang cocok untuk perbincangan kita kali ini apa, Pak? Ya, mungkin agenda yang paling cocok sekarang, Ibu, tentang penyusunan perangkat pembelajaran yang di dalamnya disisipkan anak kebutuhan khusus tadi, Bu. Betul, betul ya, Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan, Pak, dari hal tersebut? Ya. Yang saya ingin dapatkan itu pengetahuan tentang penyusunan perangkat pembelajaran, Bu, yang mengakomodir anak kebutuhan khusus, Bu. Bagus ya, Pak ya. Nah, apa sih ukuran keberhasilannya menurut Bapak? Saya ingin anak kebutuhan khusus tadi bisa mandiri, Bu. Saya tidak bisa berharap lebih ya, Bu ya. Anak kebutuhan khusus bisa mandiri juga, itu mungkin menurut saya perkembangan yang luar biasa, Bu. Mungkin itu yang diharapkan. Bisa Bapak ceritakan situasinya lebih jauh, Pak, tentang kondisi anak tersebut seperti apa, Pak? Ya, Bu, seharusnya anak tersebut masuk ke sekolah luar biasa, Bu. Karena saya sendiri belum mahir dalam penyusunan perangkat pembelajaran anak kebutuhan khusus tadi, Bu. Saya belum mendapatkan pengalaman, bahkan pelatihan yang bisa memberikan pelayanan maksimal kepada anak tersebut, Ibu. Bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut, Pak, dengan anak berkebutuhan khusus tersebut gitu? Apa yang Bapak hadapi? Bagaimana Bapak menghadapinya? Saya merasa sedih, Bu. Saya merasa sedih karena saya belum memiliki pengetahuan tersebut, Ibu, untuk memberikan pelayanannya secara maksimal. Jadi selama ini, Bu, yang saya lakukan itu dalam pelayanannya disamaratakan dengan anak normal yang lainnya, Bu. Walaupun dipaksakan, anak tersebut ketinggalan, tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti anak yang lainnya, Bu. Jadi saya mengusulkan untuk diadakannya pelatihan atau pendampingan kegiatan workshop untuk penyusunan perangkat pembelajaran yang mengakomodir anak kebutuhan khusus, Bu. Apakah dengan workshop tersebut dapat berpengaruh, Pak? Ya, jelas dapat berpengaruh, Bu, untuk pendidik maupun untuk anak tersebut, Bu. Untuk pendidik, guru akan mahir menyusun perangkat pembelajaran kebutuhan khusus tadi, Bu. Dan untuk anak tersebut setelah diakomodir ya oleh gurunya, bisa mengembangkan bakat minat anak tersebut, Bu. Situasi apa yang Bapak harapkan? Kita selaku guru, yang pertama itu mahir menyusun perencanaan terlebih dahulu, Bu. Perencanaannya itu mengakomodir anak kebutuhan khusus tadi, Bu. Lalu dalam proses pembelajarannya juga, guru bisa menentukan pendekatan, media pembelajaran, alat peraga, dan sebagainya yang disesuaikan anak kebutuhan khusus tadi, Bu. Sampai kita melakukan asesmen atau penilaian disesuaikan juga dengan tingkat perkembangan anak kebutuhan khusus tadi, Bu. Nah, apa yang bisa membuat hal ini terwujud, Pak? Kita akan merencanakan workshop, Bu, tentang penyusunan perangkat pembelajaran yang mengakomodir anak kebutuhan khusus, Bu.
Lalu kira-kira apa yang harus disiapkan Pak agar hal itu bisa terwujud? Yang pertama tentang perizinan, Bu. Kita akan membuat surat permohonan serta proposal kepada pihak pemangku kebijakan, yaitu kepala sekolah, Bu. Apa yang bisa memastikan bahwa hal itu bisa berjalan dengan baik, Pak? Kita akan melakukan persiapan dengan matang, Bu, dan akan berkolaborasi dengan guru yang lain supaya dapat mendukung acara workshop tersebut, Bu. Bapak punya alternatif lainnya, Pak, tentang rencana aksi Ya, ini? Apa itu? punya, Bu. Kita akan melakukan studi banding ke sekolah luar biasa yang terdekat, Ibu, untuk melihat dan mengadopsi, ya Bu ya, mengadopsi perangkat pembelajaran, mulai dari persiapannya, pembuatan RPP-nya, yang mengakomodir, memberikan treatment kepada anak kebutuhan khusus, metode apa yang dilakukan, lalu sampai ke asesmennya, Bu. Kita akan mengadopsinya dari sana, Bu. Yang akan Bapak prioritaskan rencana yang mana, Pak? Yang pertama, Bu, jadi pengetahuan awalnya dulu supaya pemahaman guru itu kuat tentang pelayanan bagi anak kebutuhan khusus, Bu. Nah, setelah ada pengetahuan yang kuat, pemahaman yang kuat, untuk menambah lagi pemahamannya, kita akan tadi banding ke sekolah luar biasa tadi, Bu, supaya guru-guru tersebut dapat mempraktekkan atau pengalaman baiknya, saling bertukar pengalaman baik dalam pelayanan anak kebutuhan khusus, dan mudah-mudahan itu menjadikan inspirasi bagi guru yang lain untuk akan terdorong hatinya untuk mulai mempelajari anak kebutuhan khusus tadi, Bu. Bagus ya, rencana yang bagus ya, Pak. Jadi Bapak akan prioritaskan dulu workshop itu ya, Pak ya, rencana mengadakan workshop ya, Pak ya. Ya, Kapan Pak akan ya. dilaksanakannya? Rencananya, Bu, minggu depan, Bu. Rencananya minggu depan dengan diawali tadi ya, akan pengurusan dulu perizinan, proposal ke kepala sekolah tentang pelaksanaan workshop ini. Kita harus didukung oleh semua pihak, Ibu. Kita akan dilibatkan semuanya, guru-guru berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan workshop ini, Bu. Mungkin seperti itu, Ibu. Setelah akan dadakannya studi banding, Bu, setelah mengadakan studi banding, kita melihat, nah setelah itu guru-guru di sini akan melakukan hal demikian dengan peer teaching, Bu, dan guru-guru lain jadi observernya, seperti itu, Ibu. Nah, terkait dengan workshop, Pak, apa yang akan dipersiapkan, Pak? Yang akan dipersiapkan, yang pertama surat undangan dulu, Bu, proposal, banner kegiatan, konsumsi, dan ATK. Siapa saja yang akan Bapak hubungi, Pak, untuk mendukung program ini? Yang saya akan hubungi yang pertama kepala sekolah, komite, guru-guru di sekolah luar biasa tadi, Bu, yang mempunyai pengalaman yang baik untuk ditularkan ke sekolah kami ya, Bu ya, di sini guru-gurunya supaya bisa mengadopsi cara mengajarnya sampai ke evaluasinya. Lalu selain itu, Bu, akan diundang juga stakeholder yang lain yang dalam bidangnya, Bu, psikolog dan di pihak puskesmas kami akan undang. Bagus ya, Pak ya. Saya sudah cukup menangkap banyak gitu ya dari apa yang Bapak paparkan ya terkait kendala Bapak, lalu rencana solusinya yang akan Bapak lakukan dalam aksi yang Bapak rencanakan. Semuanya sudah bisa tergambarkan dengan jelas ya Pak, dan alhamdulillah sangat mulia tujuannya. Nah, marilah kita simpulkan Pak, kira-kira apa saja sih yang Bapak bisa simpulkan dari pertemuan kita pada kali ini? Yang dapat simpulkan oleh saya pertama kali ini, Bu, kita harus memperhatikan anak berkebutuhan khusus, Bu. Jadi anak itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan di sekolah secara maksimal, termasuk anak kebutuhan khusus tadi, Bu. Kita dipercaya oleh orang tua dititipkan anaknya ke sekolah ini, masa kita dibiarkan begitu saja, bakat-bakatnya tidak dikembangkan. Nah, kita harus merangkul dengan hati nurani, Bu, untuk bisa memberikan pelayanan
bagi anak-anak tersebut Ibu, supaya dapat mengembangkan bakatnya secara maksimal dan untuk bekal nanti di masa depannya Ibu. Baik Bapak, sungguh mulia ya rencana-rencana Bapak dan mudah-mudahan Allah meridhoinya dan Amin Bu. rencana aksinya berjalan lancar, lalu Bapak dan semua guru juga mendapatkan manfaatnya dari workshop Amin. tersebut untuk mendampingi peserta didik kita menjadi anak-anak yang mandiri ya Pak dan Amin. menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan saya nanti akan tunggu tindakan berikutnya ya Pak ya dari tindak lanjutnya nanti Bapak laporkan ya. Terima Siap, kasih. Bu. Ya, terima kasih Terima Bapak kasih ya. Bu. Ya, saya izin ya Pak ya, saya izin Sama-sama. kelas ini. Terima kasih Pak. Iya Ibu. Assalamualaikum. Iya sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.